ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajul muhajirin bin Aisyah furuhum thumma la tusana darasma minal muslimin Said Ahmad bin Syadri usul ufurin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu. Syarat-syaratnya wudu. Syurutul wudu 15. Syarat-syaratnya wudu ada 15. Yang pertama adalah al-islamu, adalah Islam. Jadi orang selain Islam berwudu tidak sah. Syarat pertama Islam. Kenapa kok Islam? Karena di wudu itu ada niat. Syarat niat harus Islam. Nah, makanya di sini bagaimana kalau seandainya ada seorang non muslim kemudian beribadah, ibadahnya orang Islam, sedekah dan lain sebagainya, ya, itu apakah mereka dapat bagian? Tidak dapat. Misal dia kaya, hartanya itu banyak, sama dia bukan zakat, dia tidak wajibnya zakat, ya, dia sedekahkan bangun masjid, apakah di situ dapat pahala? Mengatakan tidak. Kenapa? Butuh niat. Sedangkan niat syaratnya harus Islam. Nah, wudu syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua at-tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan kanan kiri, atau bisa ngomong sendiri, atau bisa dikatakan makan sendiri, minum sendiri, cabut sendiri, itu tamyiz. Takaran tamyiz. Ngerti. Nah, tamyiz itu sudah ngerti, sudah bisa. Beda dengan balik ya. Kalau balik dia sudah terkena hukum taklif, sudah berlaku, dosa pahala sudah berlaku. Kalau di bawah itu tidak berlaku. Nah, misal anak kecil ya, maling atau dan lain sebagainya, berdosa? Tidak. Minuman keras misal, ya, tidak berdosa. Kenapa? Karena anak kecil belum berlaku hukum dosa pahala. Kenapa belum balik? Kalau sudah balik kena hukum taklif. Yang ketiga, wan naqa'u anil haid wan nifas. Suci dari haid dan nifas, bersih dari haid dan nifas. Nah, seorang haid ataupun nifas melakukan wudu, ada mengatakan haram. Kenapa? Tidak sah. Buang-buang waktu baik. Ya. Syarat yang berikutnya wa amma yamna'ul wusulal ma' ilal basyarah. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampainya ke kulit. Seperti apa? Cat, tip air dan lain sebagainya. Kalau air itu tidak masuk ke kulit, maka tidak sah. Apa contohnya? Ya itulah kena cat. Kemudian yang berikutnya wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada 'alal udwi, atas anggota, ma sesuatu, yughayyirul ma, yang merubah air. Nah, misal wudu. Kenapa namanya tuh? Ada tintanya di sini, nah digosok berubah airnya, tidak sah. Di sini kal wasakh allati tahtal adfar. Ini contohnya kotoran bawah kuku nih. Kalau sampai merubah air maka tidak sah. Intinya airnya harus mutlak, seperti itu. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui kefarduannya. Maksudnya apa? Basuh muka nih fardu ada. Minum basuh tangan fardu apa tidak? Harus tahu orang wudu ini fardu. Paham ya sampai sini ya? Kemudian syarat yang berikutnya wa alla ya'taqidah fardhan min furudihi sunnah. Wa alla ya'taqidah, hendaknya dia tidak meyakini fardhan, satu fardu, min furudihi, dari fardu-fardunya wudu, sunnah, sebagai sunnah. Tangan dengan tangan wa alla ya'taqidah fardhan min furudihi sunnah. Fardu-fardunya wudu salah satunya diyakini sunnah. Basuh tangan, basuh wajah, salah satunya ada yang ada yang sunnah, maka tidak bisa.
Kecuali berbeda halnya kalau seandainya dianggap galau, tidak masalah. Semua ini fardu, tidak masalah. Yang sunnah pun dianggap fardu, tidak masalah. Contohnya Pak, basuh telinga. Yang sunnah dianggap fardu, tidak masalah. Yang berikutnya wal ma'ut tahur, airnya suci ya pasti. Kalau najis ya mano. Wa izalatun najasah ainiyah. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya harus menghilangkan najis ainiyah. Nah, kalau ada kotoran, buang dulu kotoran. Nah, kalau seandainya sudah datik, ya sah. Wajar yulma ala jamil udwi, mengalirkan air ke semua anggota wudu. Bukan diusap, ya, mengalir. Artinya mengalir di sini harus ada yang netes. Beda dengan tayamum. Beda dengan kepala. Nah, kepala kan mashu syai'in min ra'si kalau kepala. Maka kalau kepala tidak harus mengalir, tidak harus netes. Namun selain itu harus ada yang ngalir, harus ada yang netes. Kemudian wa tahaqqukul muqtadi in banal hal. Yakinnya orang yang yang akan berwudu itu harus yakin dia tidak mempunyai wudu. Dalam artian ini, saya punya wudu apa tidak? Ada yang dah wudu, tidak sah. Tidak sah. Saya punya wudu apa tidak? Terus kita wudu, tidak sah wudunya. Ngapa? Kalian itu udah yakin punya wudu apa tidak? Ngapa wudu? Wudu lagi. Beda. Kalau sudah yakin ada wudu, kok wudu lagi? Wudu kedua bisa dikatakan wudu sunnah nanti. Jadi dulu wudu. Nah, itu boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, diantaranya wudu tersebut sudah dipergunakan untuk ibadah. Kalau belum dipergunakan untuk ibadah tidak sah, tidak boleh. Misal wudu baru semenit selesai wudu lagi, aku gawe. Nah, harus dipergunakan wudu, harus dipergunakan diantaranya ya, harus dipergunakan ibadah atau sudah lama. Misal wudu sekarang tidak batal, ngapui? Datang ngobrol main HP sampai zuhur main HP itulah, tidak ibadah sama sekali, tapi tidak batal. Ketika mau sholat zuhur sunnah tajdidul wudu, ngapa? Tulus zaman sudah apa? Panjang waktunya. Di antaranya tulus zaman atau sudah dipergunakan untuk ibadah. Apa? Yang itu harus yakin. Kalau tidak yakin tidak sah ya. Makanya kalau kalian ragu, saya punya wudu apa tidak, batalin dulu. Kalau nak wudu, batalin dulu. Tidak masalah, bukan masalah. Harus batalin dulu. Harus kalian tuh yakin kalau tidak punya wudu, barulah wudu. Kalau basing-basing wudu tidak sah. Yang berikutnya wadawamunia hukman. Dawamunia melanggengkan apa itu? Secara hukum tidak apa ya dawamunia, melanggengkan niat, tahu langgeng ya? Mengkok bukan, dari awal wudhu sampai kaki itu niatnya ada secara hukman. Secara hukum baik. Di sini ini yang di taliknya itu nomor 4 tuh, sekiranya tidak memalingkan niat tersebut. Awalnya niat wudhu, nah demlah nah basuh tangan baik, bukan niat wudhu itu. Nah maksudnya dalam artian dari basuh muka sampai kaki memang niat dia nak wudhu, bukan nak bersihin yang lain, enggak, memang niat nak wudhu. Paham ya sampai sini? Kemudian wa adamu ta'liqiha, tidak menggantungkan niat. Nawaitul wudu insyaallah, kita baca ya. Nawaitul wudu insyaallah, nawaitul wudu in qauma zaidun. Nah, ada baca, tidak bisa. Kemudian wadukhulul wakti, masuknya waktu, wal mualah, dan terus menerus, lidah imil hadas, untuk daimil hadas ya. Yang kedua ini untuk daimil hadas, untuk yang salisul baul, beser seperti beser atau beser itulah, keluar kencing terus, atau salisul durrah, atau kentut-kentut terus, entah ada mana kalau gambarannya itu. Maka syaratnya itu harus masuk waktu. Seperti istihadah, perempuan istihadah. Istihadah, seorang istihadah, perempuan istihadah,
itu wudunya harus setelah masuk waktu. Misal nak sholat zuhur, tidak bisa wudhu sekarang, tidak bisa wudhu jam 11, wudhunya harus setelah masuk waktu. Nah, untuk dua ini. Kemudian wal mualah, ini juga untuk yang salisul bol. Dalam artian boleh kan kalau kita orang yang sehat, misal ya, tidak mualah, tidak masalah. Wudhu apa? Muka dulu, habis muka tangan, nanti makan dulu, habis makan kering, lanjut tangan, tidak masalah kalau kita dalam keadaan sehat. Kecuali kalau yang berpenyakit tadi seperti bol, beser, maka harus mualah. Tanya tidak sampai sini? Nanti ini ya, watahakul matiin banal hal, itu tadi maksudnya yakin dia tidak punya wudhu. Kalau masih ragu maka batalin dulu. Terus sunanul wudhu, sunnah wudhu. Belum. Sunnahnya wudhu kasira, banyak. Minha, di antaranya adalah as-siwak. Pakai siwak. Kalau kita sikat gigi. Ya, siwak itu bisa didapat asal kesunahannya dengan segala sesuatu yang kesat, yang tidak melukai. Apa contohnya? Baju, tidak masalah. Kecuali jari yang masih bersambung dengan dia. Misal jarinya apa? Kapalan, keras kan? Dibuat siwak boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Masih itisal, masih sambung. Berbeda kalau tangan kawan, kapalan, ambil, kalau galak tapi ya buat siwak, tidak masalah. Kenapa? Sunnah, asal sunnah dapat. Tapi kalau diizini, kalau main paksa haram, main paksa. Kemudian atasnya baca bismillah. Ini kalau wudhunya di mana? Selain kamar mandi. Kalau kamar mandi tidak boleh. Dalam hati tidak masalah. Tasmiyahnya ini. Nah, baca bismillahnya. Kemudian waghasul kafain, mencuci kaf. Apa kaf? Telapak tangan, yang kedua tangan. Ini sebelum wudu. Sebelum wudu cuci dulu. Wal matmadah, kumur. Wal istinsyak, menghirup air. Ini sunnah ya. Dikerjakan ya dapat pahala, tidak dikerjakan tidak masalah. Kemudian at-taslis, mentiga kalikan. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua bagian kepala. Nah, ini kalau kepala aja ini caranya apa? Ini dari sini, tarik sini. Nah, kalau pendek ke depan lagi. Nah, ambil lagi seperti tadi. Ini sunnah. Kalau sananya tidak galak, tidak masalah. Ya, setetes pun tidak masalah. Yang penting aduk air sampai ke kulit, rambut, maka sah. Sunnahnya cuma semua. Kalau panjang habis ke belakang, tarik ke depan. Kalau pendek kebalik. Kalau pendek dari depan tarik belakang. Kalau panjang tidak usah. Apa contohnya? Perempuan panjang kan, jangan habis belakang tarik ke depan. Laju seperti apa? Sudah lamu sisir. Nah, kalau panjang cukup ke belakang. Tidak usah ke depan lagi. Kalau pendek baru depan belakang. Paham ya? Kemudian wa mashul udhunain, ini sunnah. Telinga tidak dibasuh pun tidak masalah. Yang mashul udhunain mengusap dua telinga. Kemudian takhlilul asabi'il yadan warrijlain, menyela-nyelai jari, tangan dan kaki. Nah, belum di sini, hati di sini. Tidak disebut kalau di sini. Nah, seperti ini. Kaki juga seperti itu, menggunakan tangan kiri, dia mulai dari ujung kanan jari kaki, dari kanan dulu sampai ke kiri. Sunnah, dikerjakan silahkan, tidak ada masalah. Kemudian wal mualah, terus menerus, ini sunnah. Kecuali kata di kalau salisul bol, orang beser wajib mualah.
Nah, ini sunnah bagi orang yang sehat. Kemudian wat tayamun. Apa tayamun? Yumna. Mendahulukan kanan daripada yang kiri. Ini kalau ada pasangannya. Muka, nah setengah. Dah kalau muka. Ya. Wa tayamun. Wa italatul ghurrah wa tahjil. Memanjangkan batas-batasan apa namanya? Wudu. Nah, al-ghurrah di situ ismun lima la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Suatu nama yang tidak sempurna dengan la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut juga wajib. Maksudnya apa ya? Seandainya basuh sampai siku, maka siku juga wajib dibasuhkan sampai. Nah, berarti harus. Kemudian juga memanjangkan melebihi daripada basuhan tersebut. Tangan ataupun kaki dan sebagainya tuh tambahi, wajah tambahi. Walhasil jangan ngepres nian. Jangan ngepres nian. Yakin saya pas seperti itu, tidak masalah, sah. Sah, tapi sunnahnya ditambahi. Sebelum wudhu diukur dulu. Oh, sampai sini dilingkari. Oh, ini batasan apa? Batasan wudhu siku. Nah, sampai sini, di atas tidak. Kalau kalian yakin itu sampai siku tidak masalah, sah wudhu kalian. Nah, kalau kurang berarti tidak sah. Kalau ya kalian yakin itu pas siku, tidak masalah, sah. Ya. Tapi sunnah ditambahi. Sunnahnya sampai setengah. Kaki sampai betis, setengah betis. Sampai lutut makruh. Ngapa? Takut terbuka aurat. Sampai sini haram terbuka aurat. Ini banyak orang-orang luar tuh wudu. Nah, mohon maaf, misal itu sampai ke sini, sarung tuh sampai sini, haram hukumnya buka aurat. Buka aurat. Beda kalau di kamar mandi sendiri tidak masalah. Ini kalau di halayak umum. Wa dzikir ba'dah, dan baca doa setelahnya. Apa itu? Ini sunnah semua. Yang sampai pahala. Haram. Jadi tidak dihitung pahala. Pahalanya menutup haram lebih apa? Kalau dewean? Dewean kan tidak masalah. Dewean tidak masalah. Misal di rumah tidak ada orang, tidak masalah. Di kamar mandi. Wa dzikir ba'dah, dan baca doa setelahnya. Sunnahnya, nah sekiranya ketiak putih ketiaknya ketengok, cak ini. Nah, bukan cak ini doa setelah wudu, tapi diangkat nian. Afdolnya seperti ini. Bukan apa doanya tuh? Asyhadu alla ilaha illallah, bukan cak ini. Ya, tapi diangkat nian. Sunnahnya. Apa harus ini? Aturannya seperti itu, sunnahnya. Afdolnya saat dah galak ngangkat tangan, udah baca doanya tidak masalah. Sunnah tidak mempengaruhi terhadap batal atau sahnya wudu. Tanya enggak sampai sini? Sunnah wudu. Jadi sunnah wudu ada banyak. Nah, tadi itulah. Dikerjakan monggo dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mempengaruhi terhadap sahnya wudu. Jadi masih wudunya sah. Makanya, Kati. Kan basuhan pertama itu kan wajib. Basuhan pertama wajib. Basuhan kedua dan ketiga itu kan sunnah. Nah, air yang pertama itu kan namanya air mustakmal. Ya. Nah, yang kedua dan yang ketiga ada mustakmal. Air yang kedua dan ketiga tidak disebut dengan mustakmal. Kenapa? Mustakmal itu dipergunakan untuk sesuci, untuk toharoh. Sedangkan basuhan ketiga sunnah. Nah, kalau dia saat lari langsung ke sini dakwah. Untuk apa ini? Untuk telinga. Telinga kan sunnah. Ya, tidak masalah. Bahkan ada yang mengatakan telinga ini dibasuh sebanyak 12 kali. Iya, 12. 12 kali.
terkena basuh 12 kali. Yang pertama ya? Muka Muka. 3 kali kena kan. Kemudian basuh ini kena 6. Kemudian ini 9. ini, kemudian ini 3 kali, kemudian ini. Oh, ada berapa itu? Ada banyak itu. Ini telinga itu 3 kali. Kalau nak sempurna. Apa? Di sini baik. Udah ambil air, tinggal ini baik. Biar apa? Biar air masuk. Bukan mas, dati airnya di sini. Ya, dati air. Ya, musap air. Nah, ini. Itu kalau afdolnya. Ustaz. Jadilah, ya kan banyak kan. Ada yang ini baik, ada wudhunya ini ya. Nggak masalah, sunnah. Sunnahnya juga dikit dapatnya. Kalau nak sempurna cak tadi. Ada enggak? Banyak aja itu. Telinga cak ini baik. Ada tak misalnya yang telinga kan 12. Yang lain ada. Tinggal lebih. Telinga 12. Enggak kata. Ada. Setahu saya belum enggak ada. 3 kali itulah. Lanjut Pak cukup. Lanjut. Makruhatul wudu. Makruhnya wudu berarti balikan yang tadi. Kalau tadi sunnah, ini makruh. Kebalikan dari sunnah makruh. Kebalikan daripada haram wajib. Mubah tengah-tengah. Kemudian makruhatul wudu katsira. Makruhnya wudu ini banyak. Yang pertama adalah tarkut tayamun. Mendahulukan tangan yang kanan dulu. Berarti basuhnya kiri dulu. Tidak masalah, cuma makruh. Nah, kemudian watarkul matmadah wal istinsyak, meninggalkan kumur dan istinsyak makruh. Nah, dikerjakan ya dapat sunnah, tidak dikerjakan tidak masalah, makruh. Tidak mempengaruhi ke batal atau sahnya wudhu ya, hanya sunnah makruh. Kemudian waziyadah ala salas wan naqsu anha, menambahi atau mengurangi daripada 3 kali basuhan. Sekali basuh tidak masalah, itu yang wajib. Nah, 2 kali tidak masalah. Ketiga tidak masalah. Ketiga sunnah. Kedua makruh. Kesatu makruh. Yang lebih dari 3 makruh. Tapi 3 makruh. Bahkan nanti bisa menjadi haram kalau air tersebut bukan air dia. Bahkan bisa menjadi haram. Apa israf? Kalau kita lihat air kita berpondok. Susah kalau itu. Lanjut. Wal wudu mimma irraqid. Wal wudu min ma'ir raqid. Wudu di air yang mengenang itu makruh. Tapi di sini malamnya lebih dari 2 kula. danau iya lado aku lah cuma berapa liter. Enggak apa kan? Apanya? Dia kan tergenang danau kan. Tapi kan ini kan makruh. Masa makruh enggak? Danau enggak. Kalau sana ini di danau enggak. Ini yang dibahas itu di takliknya itu waduh. Malam yastabahar sampai tidak seperti laut, dalam artian masih dikit kamar mandi. Nah, kalau wudhu di kamar bak mandi kita langsung wudhu ini makruh, digerakin dulu, digoyang-goyang dulu, tepuk-tepuk dulu tuh air. Kalau di bak mandinya, kalau di laut enggak. Wudhu min fadlil mar'a, wudhu bekas perempuan makruh. Nah, ini susah, apalagi di rumah susah. Makruh. Wal israfihi bisobbi, israf dalam menuangkan itu makruh, meskipun airnya banyak. Saat saya wudhu di sungai, sungainya besar nih kan, lebih israf. Kalau seandainya pakai gayung bisa, ini tidak pakai ember, tidak boleh. Ya sewajar-wajarnya sajalah.
Entahnya enggak sampai sini. Yang wudhu bekas perempuan gitu. Kenapa? Maksudnya perempuan sudah wudhu, Ah. kita wudhu Kita wudhu bekas dia di kamar mandi, bak mandi. Yang dipegang dia. Kalau seandainya keran, enggak. kayu. Bekas daripada wudhu tersebut, nah yang jatuh kan. Nah kalau kita pakai makruh. Bak mandi, nah kita pakai, perempuan pakai, terus kita pakai makruh. Kalau keran, tidak masalah. Walaupun dia haram kita. Masuk ke haram. Asal perempuan. Apa yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Kalau yang Tino kan makruh dan yang laki-laki. Maksudnya sama baik, lawan arahnya berarti. Oh, iya. Lawan arahnya, tidak masalah. Tapi Tino Makruh. pakai bekas kita Ah. maksud juga. Itu kalau di bak mandi, kalau di keran tidak masalah. Nah, rata-rata di daerah sini kan pakai keran tuh lah wudhunya. Entahnya tidak sampai sini. Kati. Nah, inilah yang membatalkan makruhnya wudhu, sunnah wudhu, dan syarat wudhu itulah. Ah, kemarin ada yang tanya waktu di kelas tuh apa? Wudhu sambil telanjang cuman tidak masalah. Ya, asal kamar mandi. Asal di kamar mandi. Jangan pula apa wudhu di tempat haram. Ini dalam artian tidak mempengaruhi terhadap kesahan wudhu, masih sadulah meskipun telanjang. Nanya enggak sampai sini? Kati. Kalau kati kita tutup. Jangan banyak-banyak. Nah, jam mulai menunjukkan. Kati. Alah kati kita tutup. Misalnya nih, kita kan ada wudhu kan. Wudhu. Kita nih diam. Nah, dan tuh ada betina lewat. Tersenggol lah, tidak sengaja. Batal. Batal lah. Meskipun tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja. Imam Syafi'i bersentuhan laki-laki dengan perempuan tanpa ada penghalang, tanpa ada kesengajaan sekalipun, batal wudhu. Dengan syarat keduanya dewasa, sudah balik. Kalau belum balik, salah satunya tidak batal. Kalau haram kan? Tidak. Ya, tidak mahram. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Nanti di sini dibahas nomor berapa ini. Di bawahnya nawaqitul wudhu tuh. Hal-hal yang membatalkan wudhu yang keberapa itu? 3. 3. Iltiqau basyaratai, bertemu dua kulit. Ar-rajul wal mar'ah kabirain. Laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, al-ajnabiyan, yang tidak ada ikatan mahram, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang enggak, kecuali kita bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram tidak batal apa? Kuku. Nah, kita nyentuh kukunya perempuan tidak batal wudhu kita, tapi haram. Ya. Jangan wudhu tidak batal, tapi haram. Nah, misal, nah digini, nah tidak kena kulit, tidak batal wudhu kita. Yang kedua gigi. Tarik gigi, pegang gigi, jangan kena gusi. Kalau kena gusi batal. Giginya nian. Apalagi gigi. Gigi. Kemudian ngapa? Tulang. Kemudian ini kan juga tulang keluar. Kemudian rambut. Ada keluar yang lain. Rambut tidak batal. Haram. Nanti pegang perempuan dipegang kan pakai kerudung, tidak batal. Iya, tidak batal wudhunya, tapi haram. Kena aurat, ada. Apa itu? Aurat betina. Apa rambut? Ini kadang ada yang ngonyol. Pegang perempuan kan berkerudung. Dipegang ini haram hukumnya, batal tidak. Kalau betina adik kelas kelas mas bayi. Yang kabirain,
Yang keduanya sudah balik. Dewasa. Sudah balik. Anak kecil Tidak masalah. Misal, Medi gendong bayi kecil, anak entah anak siapa udah tahu, digendong. Batal? Tidak. Yang penting keduanya masih belum balik atau belum ketengok cantiknya. Nah, kalau bayi dia mau tengok cantik ya. Ai. Rusak kalau tidak beres berarti ini. Tanya tak? Misalkan kita ada wudhu kan, nah hukumnya yang bersalaman yang tidak membatalkan wudhu sama orang tua tuh, Orang tua udah batal. yang lebih tua tuh, katanya ada yang tidak batal. Dia bilang batal Imam Syafi'i. Ustaz, saya selama dengan nenek usia 80. Batal lah udah saya batal. Udah jangan pakai mazhab yang lain. Semenjak kita bisa sudah pakai Syafi'i, kecuali kalau tidak memungkinkan. Baru kita pakai mazhab lain, Imam Malik. Tapi dia berdosa kan, Tat? Misalnya dia lah minta salaman, kita nolak gitu kan. Kalau bisa tolak. Kalau bisa tolak. Kasihan nenek. Dalam mana? Itulah godaan kita. Aku kuat apa tidak kita. Dengan guru dah. Apalagi dengan guru. Gurunya masih cantik, masih gadis pula. Tidak boleh lah. Ustazah Sabira. Minta Minta ridho. Amin tarik dah modus. Salaman dengan guru, gurunya masih gadis pula. Minta ridhonya tak baca. Tapi kita belum tahu. Apa belum tahu? Kan kami dulu se-MTS ini. Alhamdulillah, kalau belum tahu dem. Sekarang nggak tahu. Wajib tuh tadi di MTS itu. Ustaz, apa? Hari raya, nah minta maaf ke guru. Dah baca, ya, tidak usah salaman. Belum. Jadi macam ini Pak ya. Tidak masalah. Bu, Kayak kayak dibilang, wah, soalim nih. Iya semua. Balik kau. Tinggal kita tu lah. Nah, lagi. Sebisa mungkin ditolak. Tapi kalau kita salaman hukumnya cuman kan? Dosa. Duso lah, pakai duso be. Kalau kita nanti pakai, kan ada yang tidak masalah. Nanti terlalu takut meremehkan. Ambil kita dosa. Biar Tapi tidak kita meremehkan. mandangnya tidak pakai syawat. Nah, tidak usah pakai syawat saya. Nak beralasan pula. Saya dengan 80 tahun selama tidak mungkin syahwat. Nengok bila jijik Ustaz. Dah, tidak usah pakai itulah. Hindari. Titik. Titik. Bahkan kalau memang terpaksa nian, kalian boleh kalau terpaksa nian ya pakai sarung tangan. Pakai APD, APD. Nanya enggak? Adik. Itu tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.